Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabatku semuanya, saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Islamu dinun kamilun. Islam merupakan agama yang sempurna. Wa dinun samilun, dan merupakan agama yang lengkap. Sehingga Islam tidak memerlukan lagi perubahan-perubahan. Tidak perlu lagi ada pembaharuan. Tidak perlu lagi ada penambahan dan juga pengurangan. Karena Islam adalah agama penyempurna. Agama yang sempurna dan juga penyempurna dari agama-agama yang sebelumnya. Karena Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Khatamun Nabiyyin, sebagai Nabi akhir yang setelah Rasulullah SAW Muhammad tidak akan ada lagi Nabi dan Rasul. Saudaraku, muncul suatu pertanyaan mengenai apakah Islam juga mengatur tentang hukum-hukum pidana ataupun tentang peraturan-peraturan hukum pidana. Maka jawabannya mengatur. Di dalam fikih terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah fikih ubudiyah ataupun fikih ibadah yang mencakup mengenai tentang diantaranya adalah masalah tuharoh, bersuci seperti berwudu, mandi jinabat, tayamum, dan lain sebagainya. Kemudian tentang sholat, tata cara sholat, sesuatu yang membatalkan sholat, dan lain sebagainya, yang mengatur tentang hubungan makhluk dengan khalik, yaitu tentang masalah-masalah ibadah. Kemudian fikih yang kedua adalah fikih muamalah, adalah tentang transaksi, tentang hubungan keperdataan antara manusia dengan manusia, tentang hukum sosial. Kemudian ada fikih munakahat. Fikih munakahat adalah meliputi tentang hukum-hukum pernikahan, tata cara pernikahan, dan sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan, dan termasuk perceraian, termasuk waris, termasuk ghibah dan sebagainya. Hak asuh anak itu masuk pada fikih munakahat. Kemudian ada fikih jinayah. Fikih jinayah adalah fikih pidana. Di dalam pengertian tentang fikih jinayah, di dalam kitab fikih yang saya buka pada konten kali ini adalah kitab Al-Muhadzab. Kitab Al-Muhadzab ini adalah kitab fikih yang bermadhab As-Syafi'i, yaitu kitab yang bermadhab Al-Imam Syafi'i. Di dalam halaman yang ke-172, Kitabul Jinayati. Kitab ini menerangkan tentang hukum jinayat atau hukum pidana. Babu tahrimil qatli. Babu tahrimil qatli utawi iki bab tentang keharamane membunuh, tentang keharamannya membunuh. Wa man yajibu alaihi al-qisasu wa man lam yajibu alaihi. Wa man wong yajibu kang wajib alaihi ing atase man apa al-qisasu qisas. Qisas itu adalah tentang pertanggungjawaban, tentang hukum balas, itu namanya qisas. Wa man lan wong la yajibu kang ora wajib apa qisas alaihi ing atase man. Jadi di sini diterangkan tentang siapa saja yang wajib dikisos. Kisos itu adalah pertanggungjawaban ataupun hukum tentang balas. Ya. Siapa saja yang wajib untuk mendapatkan kisos, balasan, atau orang yang tidak wajib untuk dikisos. Al-qatlu bi ghairi haqqin haramun. Al-qatlu utawi mateni bi ghairi haqqin kelawan tanpa hak iku haramun, haram. Membunuh tanpa hak hukumnya haram. Wa huwa utawi al-qatlu iku minal kabairi, setengah saking pira-pira dosa gede, al-adhami kang tegese kang gede. Membunuh merupakan dosa yang sangat besar. Ya. Wa dalilu alaihi qauluhu azza wa jalla. Wa dalilu utawi dalil alaihi ing atase minal kabairi al-qatlu haramun
minal kabair iku qauluhu azza wa jalla, dawi Allah azza wa jalla. Rupani dawuh wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadaballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu adaban adima. Wa man utai sapane wong iku yaktul mateni sapa man mukminan ing wong mukmin siji muta'ammidan hale nejo fajazauhu mongko utai balesane man iku jahannamu neraka jahannam khalidan hale langgeng fiha ing dalam jahannam. Wa ghadaballahu wa ghadabalan bedoni sapa Allah alaihi ing atas iman wa la'anahu lang laknati sapa Allah iman wa adda lan janjeni sapa Allah lahu krono iman jazani adaban ing siksa adiman kang agung. Jadi barang siapa yang membunuh seorang yang mukmin dengan muta'ammidan dengan sengaja maka fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka itu di akhirat. Ini masih belum hukum dunia. Ya, ini masih membahas tentang ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membunuh orang mukmin bi ghairi haqqin. Kemudian dia akan kekal di dalamnya, khalidan fiha. Kemudian masih ditambah lagi dia masuk neraka jahanam, masih mendapatkan ghadabullah, masih mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih dilaknat oleh Allah dan masih diancam oleh Allah wa adalahu adaban adima, masih diancam dengan ancaman adab yang pedih, adab yang sangat besar ataupun pedih. Wa rawiya Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa rawiya lan ngriwayatake sapa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sunni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qol ngendika sapa kanjeng Nabi al-qatlu mu'minin a'dhamu indallahi min zawalid dunya. Membunuh orang mukmin dosanya lebih besar ya di sisi Allah dari hilangnya dunia ya. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kemudian warawa Ibnu Abbas. Warawan riwayatake sapa Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ne anan Nabi astudin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qol, ngendika sapa Nabi, "Law anna ahlis samawati wal ardi istaraku fi qatli mu'minin." Law anna ahlis samawati lamuno stune yento utawa ngene, law anna ahlis samawati lamuno stune ahli samawat, penduduk langit wal ardi dan penduduk bumi iku istaroku sekutonan kerjasama sopo ahlus samawati wal ard bikot li mukminin in dalam mateni wong mukmin. Kalaupun penduduk langit dan juga penduduk bumi itu bekerja sama di dalam melakukan pembunuhan satu orang mukmin, maka la'adabuhumullahu azza wa jalla, maka Allah akan mengadab ahlus samawati wal ard. La'adabahum mongko yakti ngadab sapa Allah utawa la'adabahum fa'il kari la'adabahum mongko yakti ngadab ing ahlus samawati wal ard sapa Allah azza wa jalla, maka Allah akan mengadabnya. Allah azza wa jalla akan mengazabnya, yaitu ahlus samawat wal ard yang istaraku fi qatli mu'minin, yang bekerja sama di dalam melakukan pembunuhan kepada orang mukmin. Maka di awalnya adalah lau anna lamuno, seandainya ahlus samawati wal ard, ahli langit, penduduk langit dan bumi ini bekerja sama untuk membunuh satu orang mukmin, maka Allah tetap akan mengadabnya. Demikian ini sekilas pengertian tentang hukum jinayat ataupun pidana. Semoga kajian singkat ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, baik dari segi bacaan, dari segi tarkib, dari segi mu'rad ataupun makna. Mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa bidaraini amin ya rabbal alamin.
Faslun wajibu al-qisasu bi jinayatil abdi. Faslun utawi iki kuno fasal suwiji. Wajib lan wajib apa al-qisasu qisas. Bi jinayatil abdi sebab natoni kawula. Wajib hukum qisas ataupun pembalasan bagi seseorang yang melakukan jinayat. Artinya melukai sesama. Melukai seseorang, wa huwa ayak suda al-isabata bima yuktalu ghaliban fayuqatiluhu. Maka yang namanya jinayat ya adalah seseorang yang bermaksud untuk melukai seseorang, memang tujuannya untuk melukai seseorang atau untuk membunuh seseorang dengan menggunakan sesuatu yang secara ghalib, secara umum memang bisa digunakan untuk alat pembunuhan atau alat melukai. Ya. Jadi misalnya menggunakan pedang, menggunakan celurit, menggunakan benda tumpul, menggunakan sesuatu yang bisa melukai. Yang secara ghalib, secara umum itu memang benda itu bisa digunakan sebagai alat untuk melakukan pembunuhan ataupun melukai. Kemudian wadalilu alai qaulu ta'ala. Dalilnya adalah tentang masalah qisas ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Taurat ini yang disampaikan kepada kaum Bani Israel. Wa katabna lan wis netepake ingsun Allah alaihi mengatasi kaum Bani Israel fiha ing dalam kitab Taurat. Ne anan nafsa ing stune awaan kisos awaan binafsi utawa nyawa anan nafsa stune nyawa iku binafsi diijoli kelawan nyawa. Jadi seorang yang melakukan pembunuhan maka dibalas dengan dibunuh. Wal aina bil ain, ya. Seorang yang menghilangkan mata atau melukai mata seseorang maka dibalas dengan mata. Wal anfu bil anfi. Seorang yang melakukan melukai hidung maka dibalas dengan hidung. Wal udunu bil uduni. Ada seorang yang melukai kuping ya dibalas dengan kuping. Wasinu bisin. Seorang yang menghilangkan gigi seseorang maka dibalas juga dengan menghilangkan giginya. Wal juruhu qisasun. Sesungguhnya di dalam setiap anggota badan seseorang, anggota tubuh seseorang itu ada hak qisas, ada hak pembalasan, hak balas. Wa qaulu ta'ala lan dawi Allah taala kutiba alaikumul qisas fil qatli al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi al-ayah. Kutiba dan tetepake alaikum ing atase sira kabeh apa al-qisasu qisas pembalasan fil qatli ing dalem masalah al-qatlu seorang yang dibunuh. Al-hurru bil hurri, seorang hamba yang terbunuh atau seorang hamba dengan yang melakukan pembunuhan kepada seorang hamba yang hur, yang merdeka, bukan budak. Ya. Kemudian wal abdu bil abdi, seorang hamba sahaya yang melakukan pembunuhan terhadap sesama hamba sahaya. Al-ayah wa qaulu ta'ala walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Walakum lakum tetep kadue sira kabeh fil qisasi ing dalam qisas apa hayatun sifat kauripan ya ulil albab he eling-eling wong kang duweni akal. Jadi sungguhnya qisas itu merupakan pertanggungjawaban, merupakan konsekuensi, merupakan hukum. Begitu pentingnya sifat kehidupan, menjaga sifat kehidupan atau menjaga hak-hak kehidupan orang lain. Waruya Utsman radhiyallahu anhu dan diriwayatkan hadis ada sebuah hadis waruya yang riwayatake sapa Utsman radhiyallahu anhu, sahabat Utsman radhiyallahu anhu, wa anna nabiyya sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sapa nabi la yahillu damu mri'in. La yahillu rahalal apa damu mri'in gedhe wong suci-wiji muslimin kang muslim. Sungguh tidak halal darahnya orang muslim illa bi ihda salasatin, kecuali dengan salah satu dari 3 hal.
Jadi haram hukumnya darah seseorang muslim kecuali disebabkan karena 3 hal. Yang pertama adalah azanil muhson, orang yang berzina muhson. Zina muhson adalah orang yang sudah bersuami ataupun beristri, kemudian dia melakukan perzinaan kepada orang lain, kepada pasangan lain, ya, ini namanya muhson. Maka hukumannya adalah diranjam sampai mati, ya, dilempari batu sampai mati, itu dalam hukum Islam. Wal murtadu antini, dan kemudian yang kedua adalah orang yang murtad dari agamanya, orang yang keluar dari Islam, itu halal darahnya untuk dihukum atau dibunuh, ya, karena ada kesalahan ini. Kemudian waqatil nafsi, dan orang yang melakukan pembunuhan, ya. Jadi ada 3 hal yang dihalalkan darah seorang muslim untuk dialirkan ataupun untuk dibunuh. Yang pertama adalah azanil muhsan, orang yang berzina muhsan. Kemudian orang yang murtad, itu orang yang keluar dari agama Islam. Kemudian orang yang membunuh sesamanya. Wali annahu law lam yajib al-qisasu, wali anna ulastune kelakuan iku laulam yajib, lamun ora wajib opo al-qisasu qisas iku ada nekaake opo dalika mungkun lam yajib ila sifaki dimai maring ngilekake getih. Jadi apabila itu tidak diwajibkan untuk dikisos, maka seseorang akan meremehkan darah orang lain, akan begitu menyepelekan tentang tindakan-tindakannya yang melukai orang lain. Maka seandainya ini tidak diwajibkan, maka seorang akan begitu mudah untuk membunuh, ya, untuk melukai orang lain, menghilangkan nyawa orang lain, ya. Maka laulam yajib al-qisasu adda dzalika ila sifakid dima'i wa halakin nas, ya. Ila safakid dima artinya maring nyeleaki getih, wa halakin nas, lan maring rusak menungso. Jadi orang akan begitu mudah untuk melukai orang lain. Wala yajibu bijinayatil khata, kan, tapi tidak wajib jinayat karena khata, tidak wajib dikisos orang yang membunuh atau melukai karena kesalahan ataupun tidak disengaja. Yang dimaksud dengan jinayatil khata, melukai atau membunuh yang tanpa sengaja, adalah ayak suda ghairahu fayusibahu fayuqatiluhu liqali sallallahu alaihi wasallam rufi'a an ummati al khata'u wa nisyan, ya, yaitu seseorang yang bermaksud untuk melukai atau melempar, ya, untuk sasarannya kepada yang lain, akan tetapi mengenai kepada seseorang, kemudian dia sampai membunuhnya, maka itu tidak wajib untuk artinya itu pembunuhan ataupun melukai yang tidak sengaja. Ya, maksudnya tujuannya bukan untuk membunuh atau bukan untuk orang itu seorang, tetapi terkena tanpa sengaja. Karena dalilnya adalah, dasar hukumnya adalah hadisnya Rasulullah SAW, bahwa diangkatnya dari umatku, artinya diangkat itu dihilangkan qisas, hukum, tidak dihukumi, yaitu orang yang melakukan kesalahan dan juga lupa, ya, al-khata' wa nisyan. Wa mastuqrihu alaihi, dan seorang yang terpaksa melakukan itu, ya. Oleh annal qisasa uqubatun mughalladatun, karena sesungguhnya kisos itu adalah ukubah, tatrapan, suatu tindakan, konsekuensi yang memang berat. Maka tentu fala yustahaqqu ma'al khata, tentu saja itu tidak mungkin dilakukan disebabkan karena kesalahan. Demikian. Jadi tidak semua tindakan-tindakan pidana yang terjadi kemudian harus ada kisos hukum yang setimpal. Yaitu diantaranya adalah orang yang melakukan itu karena tidak sengaja, kemudian orang yang terpaksa melakukan itu karena menjaga nyawanya, menjaga keluarganya, dan juga menjaga hartanya. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.